Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Diana Kamalia, NIM T 2019-4017, Prodi PGMI D1, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya dari kelompok 2 mata kuliah Ilmu Pendidikan Sosial akan menjelaskan tentang konsep dasar dalam ilmu sosial. Selamat menonton. Nah, kali ini kami akan membahas tentang konsep dasar ilmu-ilmu sosial. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang dasar-dasar ilmu sosial. Yang pertama yaitu tentang sosiologi, yang kedua yaitu tentang ekonomi, yang ketiga yaitu tentang geografi, yang keempat yaitu tentang sejarah, yang kelima yaitu tentang antropologi, yang keenam yaitu tentang ilmu politik. Di sini kami akan membahas tuntas tentang dasar-dasar ilmu sosial tersebut. Baik, yang pertama yaitu tentang sosiologi. Apa sih pengertian sosiologi? Nah, sosiologi berasal dari kata sosios dan logos. Sosios berarti teman atau kawan, sedangkan logos berarti pengetahuan. Jadi, sosiologi artinya pengetahuan tentang hidup bermasyarakat ataupun bersosial. Sedangkan ruang lingkup sosiologi yaitu tentang hubungan manusia sebagai satuan sosial, proses sosial dan ketentuan sosial, pembentukan masyarakat serta struktur sosial, dan juga unsur-unsur pengawasan sosial yang menjamin kelangsungan hidup kelompok sosial masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang tujuan dan kegunaan sosiologi. Segala hal memiliki tujuan dan kegunaan masing-masing, seperti halnya tujuan dan kegunaan sosiologi. Yang pertama yaitu dapat dijadikan alat dan sarana untuk memahami masyarakat tertentu, contohnya petani, pedagang, pegawai, dan lain-lain. Mengapa? Karena profesi-profesi tersebut juga termasuk ke dalam hubungan manusia sebagai status sosial ataupun struktur sosial masyarakat. Yang kedua, sebagai alat untuk memahami struktur masyarakat, pola-pola interaksi, dan serta stratifikasi sosial. Yang ketiga, hasil studi sosiologi dapat dijadikan pertimbangan untuk memecahkan masalah-masalah sosial ke depannya. Dan yang terakhir, data tentang masyarakat dapat membantu kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi hasil studi. Nah, konsep dasar sosiologi yaitu terdapat 4. Yang pertama yaitu budaya. Budaya adalah seluruh warisan dari masa lampau, entah budaya tentang artefakta, keterampilan, serta pengetahuan, ataupun budaya tentang kepercayaan. Yang kedua yaitu tentang norma, kaidah, serta peraturan yang diterapkan melalui lingkungan sosialnya. Sanksi yang diterapkan oleh norma ini membedakan norma dengan produk sosial lainnya seperti budaya dan adat. Yang ketiga yaitu kelembagaan, berkembang di sekitar dan beradaptasi terhadap pengertian kekuasaan. Dan yang terakhir tentang status dan peranan, mendefinisikan status sebagai posisi, tempat dalam perangkat relasi antar orang. Status-status itu selalu pola, yakni timbal balik. Nah, dari konsep dasar sosiologi tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep sosiologi dimasukkan ke dalam IPS karena membahas tentang pengetahuan kehidupan masyarakat, gejala-gejala sosial, dan memecahkan masalah sosial yang ada. Yang kedua yaitu tentang ekonomi. Apa sih pengertian ekonomi? Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomos atau oikonomia, oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, hukum. Secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ruang lingkup ekonomi. Terdapat 2 ruang lingkup ekonomi, yaitu yang pertama makroekonomi dan yang kedua tentang
makroekonomi. Yang pertama, makroekonomi berkaitan dengan kesempatan kerja full employment atau kondisi di mana seluruh sumber daya, khususnya tenaga kerja, dapat terserap sepenuhnya. Yang kedua, tentang mikroekonomi berkaitan dengan unit-unit pengambilan keputusan individual dalam perekonomian seperti rumah tangga, pekerja, dan lain-lain. Nah, dapat disimpulkan, ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Nah, tujuan pembelajaran ekonomi ada berapa sih? Ada 3, yaitu memberikan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, mampu mengidentifikasi, menganalisa, ataupun menyusun alternatif pemecahan masalah ekonomi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, mampu mengembangkan pengetahuan dan ilmu ekonomi sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi. Selanjutnya, manfaat pembelajaran ekonomi. Yang pertama, memperbaiki cara berpikir yang membantu dalam pengambilan keputusan. Misalnya, mampu menilai benar, salah, baik buruk, dan menentukan pilihan. Kemampuan tersebut memungkinkan manusia mempertahankan keberadaannya di bumi. Yang kedua, membantu memahami masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain dan tidak pernah berhenti berinteraksi. Yang ketiga, yaitu membantu memahami masalah-masalah internasional. Seperti halnya dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita dapat mengerti lebih pasti dan mendalam masalah-masalah yang dihadapi. Yang ketiga, yaitu bermanfaat dalam membangun masyarakat demokrasi. Jadi tidak mengherankan bila di masyarakat maju, para calon pemimpin yang akan dipilih harus mampu menjabarkan program-program ekonomi mereka. Nah, selanjutnya yaitu tentang konsep dasar dalam ilmu ekonomi. Sains mengemukakan 5 langkah konsep dasar dari ilmu ekonomi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu konsep dasar sentral adalah kelangkaan, kebutuhan barang yang terbatas, semisal kebutuhan manusia yang begitu banyak seperti sandang, pangan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kebutuhan barang tersebut menjadi langka. Yang kedua, yaitu karena sumber yang langka ini, seseorang harus mengembangkan metode baru dalam pengembangannya hingga timbullah spesialis yang lebih menguntungkan. Nah, karena kelangkaan tersebut, kita harus membuka cara bagaimana agar barang-barang tersebut masih tetap ada. Yang ketiga, yaitu tentang sistem spesialisasi menyebabkan ketergantungan. Sebab itu perlu suatu sistem moneter dan sistem transportasi. Yang keempat, yaitu untuk memperoleh barang dan jasa, maka akan terjadi interaksi, yaitu pembeli dan penjualan, sehingga terbentuk harga dengan segala perubahan-perubahannya. Yang terakhir, yaitu keputusan yang terjadi pasar dipengaruhi oleh kebijaksanaan pemerintah dalam tujuannya, yaitu kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, yaitu tentang geografi. Pengertian geografi secara terminologis, yaitu kata geo berarti bumi dan grafen berarti tulisan, lukisan, atau pencitraan. Dengan demikian, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang menceritakan atau melukiskan tentang bumi serta kehidupan di atasnya. Secara etimologis, yaitu geografi adalah ilmu yang mempelajari dan menggambarkan keadaan bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya, seperti penduduk, fauna, flora, iklim, udara, dan segala interaksinya dibahas di dalam geografi. Ruang lingkup geografi terdapat 3, yaitu persebaran dan keterikatan penduduk di bumi. Yang kedua, hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan fisik. Dan yang ketiga, kerangka regional dan analisis dari region yang mempunyai ciri tertentu.
Tujuan dan kegunaan geografi. Yang pertama, untuk subjektivisme, yaitu kegunaan bagi manusia. Semisal seorang geograf ingin menjadikan suatu wilayah sebagai tempat mukim. Nah, orang tersebut harus meneliti bagaimana jenis tanah di sana ataupun morfologi di sana, serta kondisi air tanah dan kondisi sosial pada wilayah tersebut. Yang kedua, tentang objektivisme logis, yaitu yang bersifat empiris, baik melalui hasil percobaan dan pengukuran. Yang terakhir yaitu nilai dan estetika yang berkenaan dengan interaksi manusia dengan lingkungannya. Konsep dasar sosiologi. Yang pertama, lokasi. Lokasi ini terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut terkait dengan garis lintang dan garis bujur. Lokasi relatif yaitu lokasi yang dilihat dari wilayah lain. Yang kedua yaitu jarak, yang mempunyai arti penting dalam kehidupan sosial, ekonomi ataupun kepentingan pertahanan. Yang ketiga yaitu keterjangkauan. Keterjangkauan atau accessibility tidak selalu berkaitan dengan jarak, namun juga medan. Yang keempat yaitu pola. Pola berkaitan dengan susunan, bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang muka di bumi. Yang kelima yaitu morfologi, terkait dengan pembentukan morfologi muka bumi. Yang keenam yaitu algomisari menjelaskan mengapa suatu fenomena geografi cenderung mengelompok. Yang ketujuh yaitu nilai kegunaan, yang berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah. Yang kedelapan, interrelasi atau interdependensi, berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah. Yang kesembilan, diferensiasi areal. Di sini konsep ini menegaskan bahwa tempat satu dengan yang lain memiliki perbedaan. Dan yang terakhir yaitu keterkaitan ruangan antara wilayah satu dengan yang lainnya akan mengakibatkan atau mendorong terjadi interaksi berupa pertukaran barang, manusia, ataupun budaya. Yang keempat yaitu sejarah. Pengertian sejarah. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni syajarotun, dibaca syajarah, yang artinya pohon kayu. Pengertian pohon kayu di sini adalah adanya suatu kejadian. Sejarah ialah cerita atau kejadian yang benar-benar telah terjadi pada masa lampau. Sejarah adalah studi tentang kehidupan manusia di masa lampau, ataupun kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Ruang lingkup sejarah. Jenis sejarah yaitu sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah kebudayaan, sejarah demografi, dan lain-lainnya. Sejarah memiliki dua kegunaan, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik yaitu yang pertama sebagai ilmu, yang kedua sebagai mengetahui masa lampau, yang ketiga sebagai pernyataan pendapat, yang keempat sebagai profesional. Nah, sedangkan yang ekstrinsik yaitu kegunaan inspiratif. Sejarah berguna untuk memberikan inspirasi ataupun pemikiran. Yang kedua, dapat dijadikan tempat pariwisata yang akan membawa dampak bagi perekonomian daerah maupun nasional. Nah, konsep dasar sejarah. Konsep dasar sejarah terdapat 3, yaitu konsep perubahan sejarah adalah perubahan dari suatu keadaan kepada keadaan lain. Contohnya dari Soekarno ke Orde Baru atau Orde Baru ke era demokrasi. Yang kedua yaitu konsep waktu peristiwa. Setiap peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu pasti ada kaitannya dengan waktu sebelum dan sesudahnya. Yang terakhir yaitu konsep
kontinuitas kehidupan manusia berada dalam rangkaian perubahan demi perubahan yang berkesinambungan atau berhubungan. Nah, tidak segala sesuatu dinamakan sejarah. Ada beberapa kategori sebagai peristiwa sejarah yang harus memenuhi beberapa kriteria, yakni yang pertama, peristiwa unik, tidak biasa atau terjadi secara fenomenal atau bahkan monumental. Yang ketiga, peristiwa perubahan. Yang ketiga, proses yang bersifat kausalistik, bukan kebetulan. Yang keempat, memiliki arti penting dalam kehidupan. Dan yang terakhir, subjektif dalam hal penulisan ataupun penafsiran fakta objektif. Nah, yang kelima yaitu tentang antropologi. Apa sih pengertian antropologi? Kata antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos dan logos, yang berarti manusia dan ilmu. Jadi antropologi ialah ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Ruang lingkup antropologi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, antropologi fisik, yaitu menyelidiki manusia sebagai makhluk biologis, mempelajari manusia dari sudut jasmaninya. Yang kedua, antropologi budaya, menyelidiki kebudayaan manusia pada umumnya dan kebudayaan dari berbagai bangsa. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan antropologi. Yang pertama, yaitu mendeskripsikan lengkap tata cara kehidupan manusia. Yang kedua, memahami manusia sebagai kelompok tertentu secara keseluruhan. Yang ketiga, menemukan tentang prinsip umum kehidupan manusia. Nah, konsep dasar antropologi dibagi menjadi 4. Yang pertama, konsep evaluasi sosial universal. Nah, ini muncul karena manusia sadar dan takut akan mati. E.B. Taylor berpendirian bahwa bentuk religi yang tertua adalah penyembahan kepada roh-roh yang merupakan personifikasi dari jiwa yang telah meninggal. Yang kedua, konsep kultur Christ dan kultur Science. Biasanya benda-benda tersebut disusun menurut asal, tetapi ada yang menyebutkan bahwa berdasarkan persamaan dari unsur-unsur tersebut. Yang ketiga, tentang konsep daerah kebudayaan. Sebenarnya merupakan bentuk pergolongan yang mengkelaskan beragam suku bangsa yang tersebar di daerah atau benua besar ke dalam suatu golongan berdasarkan persamaan unsur kebudayaan. Yang terakhir yaitu konsep azas klasifikasi elementer, yang ditunjukkan dengan bukti-bukti baik secara sinkronik maupun secara diakronik. Nah, yang terakhir yaitu tentang ilmu politik. Pengertian ilmu politik. Istilah politik berasal dari kata polis, menurut bahasa Yunani artinya negara kota, dan politia artinya segala hal mengenai negara. Jadi ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang teratur dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ilmu politik. Yang pertama, teori politik, yang meliputi politik, sejarah perkembangan, serta ide-ide politik. Yang kedua, lembaga-lembaga politik, meliputi Undang-Undang Dasar atau UUD, pemerintahan pusat nasional, dan pemerintahan daerah ataupun lokal. Yang ketiga, partai-partai, serta golongan-golongan dan pendapat umum yang mencakup partai politik. Yang keempat yaitu hubungan internasional, yang meliputi politik internasional, organisasi dunia, administrasi, serta hukum internasional. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan ilmu politik. Menurut Aristoteles, tujuan ilmu politik secara umum ialah membahagiakan hidup manusia yang bermukim dan tinggal dalam suatu wilayah. Konsep dasar ilmu politik. Yang pertama, pemerintah yang berdaulat, yaitu pemerintah sebagai salah satu unsur negara adalah gabungan seluruh alat perlengkapan negara. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk demokrasi. Demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan negara. Adapun sistem pemerintahan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang terakhir yaitu lembaga-lembaga tinggi negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang kedua Badan Pemeriksa Keuangan BPK, yang ketiga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang keempat Presiden, yang kelima Mahkamah Agung atau MA, dan yang terakhir yaitu Mahkamah Konstitusi yaitu MK. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.